Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel TKJ Net Talkers. Di video kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya mengenai media transmisi jaringan. Nah, sebelumnya kita membahas media transmisi wired, kali ini saya akan membahas tentang media transmisi nirkabel. Oke, sebelum itu kita harus paham dulu apa sih nirkabel itu. Nah, nirkabel merupakan media transmisi jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio untuk mengirimkan data tanpa memerlukan kabel fisik. Nah, dalam jaringan komputer ada beberapa media yang nirkabel, diantaranya itu kayak seperti gelombang radio, kemudian ada infrared dan microwave. Sebenarnya masih ada lainnya, tapi di sini saya hanya menyebutkan 3 saja. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio ini sudah biasa ya kita gunakan. Salah satu contohnya seperti kita menggunakan WiFi dan juga Bluetooth. Itu 2 contohnya. Semoga sudah terbayang ya penggunaan nirkabel yang menggunakan gelombang radio. Nah, di sini ada beberapa kelebihan. Di antaranya, dia tidak memerlukan kabel, sehingga lebih fleksibel lagi. Kemudian, mudah dipasang dan digunakan di berbagai perangkat, tapi kekurangannya rentan terhadap gangguan dari perangkat lain seperti gangguan elektromagnetik, sehingga jaringannya bisa terganggu. Kecepatannya juga lebih rendah dibandingkan dengan kabel, terutama jika jaraknya lebih jauh. Begitu. Oke, lanjut. Kemudian ada infrared. Nah, infrared ini menggunakan sinar inframerah untuk berkomunikasi antara perangkat. Teknologi ini membutuhkan garis lurus langsung antara pengirim dan penerima. Mungkin kalian bisa ada mungkin di rumah salah satu contohnya seperti remote TV itu menggunakan infrared. Itu salah satu contohnya. Karena remote juga kalau misalkan dia tidak kan di ujung itu biasanya ada kayak LED gitu. Nah, itu harus ke depan TV-nya langsung. Kalau kehalang dia kan tidak bisa. Nah, itulah infrared. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang saya cantumkan. Nah, untuk kelebihannya konsumsi dayanya lebih rendah, tidak terpengaruh oleh gelombang radio karena ini infrared menggunakan sinar inframerah. Kemudian kekurangannya ya seperti yang saya bilang tadi, dia harus langsung gitu. Langsung kayak garis lurus antara pengirim dan penerima, dia itu tidak boleh ada penghalang begitu. Kemudian kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan WiFi, dan di sini ada beberapa contoh penggunaannya. Kemudian ada microwave link. Microwave link menggunakan gelombang mikro untuk mentransmisikan data dalam jarak jauh melalui stasiun pemancar dan penerima. Nah, mungkin microwave link ini ada kaitannya dengan jaringan seluler yang ada pada handphone-handphone yang sering kita gunakan. Namun, microwave link ini lebih sering digunakan pada jaringan antara jarak jauh antara tower dengan tower hingga ke pusat internet gitu. Jadi alurnya gini, kalau microwave link itu dari HP, kemudian dari HP itu masih sinyal gitu, saya lupa, kalau nggak salah sinyal radio. Nah, nanti akan diterima oleh si menara BTS ini. Nah, saat di menara BTS ini, si data dirubah menjadi microwave link gitu. Nah, microwave link ini sangat cepat. Nah, karena sangat cepat tersebut, ini digunakan untuk mengirimkan dari tower ke tower hingga akhirnya ke internet begitu. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa nggak langsung gitu dari HP pakai microwave? Beda lagi itu peruntukannya. Mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan lebih detail kenapa HP tidak menggunakan microwave langsung, kenapa harus dari tower ke tower aja yang pakai microwave link. Nah, kalian bisa cari saja secara mandiri. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, di sini ada beberapa perangkat jaringan nirkabel. Di antaranya itu ada repeater, ada remote TV juga termasuk kan. Terus ada access point dan juga ada di sini ada router nirkabel. Nah, mungkin cukup sekian untuk jaringan nirkabel. Jika ada yang kalian bingungkan bisa tanyakan di kolom komentar. Maaf juga jika penjelasan saya kurang jelas. Oke, untuk kesimpulan dari video kali ini mungkin media transmisi nirkabel itu singkatnya dia tidak menggunakan kabel tapi menggunakan gelombang-gelombang radio maupun gelombang mikro untuk mengirim data tersebut. Oke, mungkin sekian. Terima kasih.